Maila itu namanya Maila Hafizah ya? Yes. Ya. Oh, bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada hari ini untuk acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Emi Widuri. Saya guru kelas 2 SD Inti School Yogyakarta. Dan ini adalah foto saya bersama murid saya pada waktu itu, namanya Mas Dava. Mungkin ada yang masih ingat? Ya, ini Mas Dava. Dulu siswa pindahan, jadi diiris hanya sebentar. Ya. Oke, teman-teman, karena sudah jam 3 mungkin saya langsung saja nih. Insya Allah tujuan kita hari ini adalah saya berharap Miss dan Mister bisa memahami konsep-konsep kunci dalam materi budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi gitu. Nah, mungkin teman-teman bingung, ini materi apa sih? Banyak banget begitu. Dan memang materinya tuh memang satu modul teman-teman. Tapi thank you. Ya, kenapa saya berani mengundang teman-teman? Karena saya yakin sebenarnya materi ini selain untuk diberikan ke anak, itu ada pentingnya untuk kita pahami sebagai diri kita pribadi di dalam materi ini, begitu. Lalu sebelum mulai belajar mungkin kesepakatan belajar dulu nggih. Sebelumnya saya sudah menuliskan, tapi jika Miss sama Mister semua ingin menambahkan atau mengurangi diperbolehkan. Yang pertama semangat. Apakah Miss dan Mister semua semangat? Semangat. Insya Allah. Terus boleh minum nggih? Nggih, santai saja nggih. Lalu boleh makan snack. Oke, biar lebih semangat karena sudah sore. Kemudian aktif responsif. Nanti kalau misal mau bertanya atau apa langsung saja. Begitu nggih? Iya, ini ada Mbak Ais belum dapat snack. Enggak apa-apa. Nanti videonya bisa di-cut, Mbak. Oh, yes, of course, Miss, you can raise your hand if you want to ask something to me. Oke. Bukain tolong buat Mbak Ais dulu. Ya. Teman-teman, nah hari ini topik materi hari ini itu ada banyak. Nah mungkin teman-teman udah jam segini males baca kan? Bagaimana kalau saya sediakan dalam bentuk gambar aja? Jadi yang kita mau pelajari hari ini itu adalah budaya positif, di mana di dalamnya itu budaya positif itu pasti berada di lingkungan yang positif. Nah nanti lingkungan positif hubungannya sama kita sebagai guru adalah kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Sebelumnya pasti ada kesepakatan kelas atau kontrak belajar dengan kelas dengan siswa kan. Nah nanti yang kita bahas di sini adalah keyakinan kelas, hampir mirip tapi agak berbeda. Kemudian di dalamnya ada peraturan kelas itu yang sering kita gunakan di kelas itu sebenarnya adalah bagian dari keyakinan kelas. Nah sebagai gambarannya yang kita mau pelajari sekarang adalah seperti ini kira-kira. Sudah ada gambaran? Sudah nggih? Intinya budaya positif yang di dalamnya ada lingkungan positif. Terus lebih kecil lagi nanti bisa sampai ke tingkat keyakinan kelas gitu. Saya lanjut ya. Nah pertanyaan pemantik Miss sama Mister boleh jawab setuju, boleh tidak setuju. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak setuju? Setuju. Setuju, oke. Memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Setuju, oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju nggih? Ya, baik. Berarti sudah kita setuju. Saya sendiri juga begitu. Nah, kita mulai masuk ke disiplin positif di sini. Nah, boleh kita praktik sedikit ya teman-teman.
Di sana apakah sudah ada pasangannya? Kalau nggak ada pasangannya nggak apa-apa. Kalau yang duduknya bersebelahan boleh ini, boleh nanti pura-pura ada pasangannya, ya, atau bertiga juga boleh. Karena ini yang kita kelola di sini adalah mindset kita sendiri. Anda A, ya, tentukan Anda A. Nah, Miss, ya, di sini saya punya kertas. Ya. Oh, nggak usah kertas aja deh, karena nanti lama. Boleh nggak saya minta Miss sama Mister semua tuliskan kata di sini, sesuatu tersebut, apapun yang ada di situ yang menurut Anda tuh penting. Tuliskan sesuatu yang menurut Anda penting di telapak tangan Anda. Jika tidak bawa pulpen pun tidak apa-apa. Coba bayangkan sesuatu yang penting ada di dalam tangan Anda. Sudah? Apa saja yang menurut Anda itu penting. Penting dan tidak boleh diambil sama orang. Apapun itu. Ya. Apapun boleh di kertas, boleh tulis di tangan atau harus rasional bisa dipegang. Enggak rasional juga enggak apa-apa. Yang penting itu sesuatu yang berharga banget buat Anda. Apapun ya. Apapun bebas. Oke. Berarti konkret ya. Boleh konkret, boleh abstrak. Sudah? Sekarang tutup tangan Anda. Oke, setelah ditutup, bilang sama yang B partner Anda, atau misalnya saya sebagai B dari kalian semua, nggih, dari Mister semua. Ditutup dulu tangannya. Mister, buka, saya mau lihat. Kenal, tadi saya nulis intinya di sini. Oh iya, jadi putih. Ditutup ya. Tadi sesuatu yang nggak boleh, yang berharga banget. Harus di-keep, ya kan, harus di-keep. Mbak Siska, boleh nggak aku lihat? Hah? Nggak ditulis? Tapi boleh nggak? Saya lihat boleh nggak? Boleh? Oke, boleh. Kak Mbak Siska bilang boleh ya. Kalau sesuatu ini berharga banget nggak boleh dimiliki sama orang. Coba kalau sekarang nggak boleh dimiliki sama orang. Mbak Siska bilang boleh nih, berharga banget, misal emas. Tak taruh nih di sini. Tak buka. Mbak buka, nanti tak kasih pizza tapi dibuka. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Mister, nanti tak anterin pulang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh anterin. Oh, salah. Bagaimana kalau bakso cenghar? Apa pertanyaannya? Bakso cenghar. Boleh nggak? Saya boleh. minta. Boleh. Diminta ya? Iya, saya nggak minta. Boleh kalau diminta. Kalau Diminta nggak boleh. Lihat nggak boleh. Boleh Oke. lihat. Lihat doang. Kalau diminta nggak boleh. Oke, ini yang orang psikologi ya, Miss. Berharga banget, boleh nggak tak minta? Tidak. Tidak. Oke. Miss Ulis bakso cenghar. Oh, baru datang ya. Miss Eti, boleh nggak tak minta? Kalau kamu nggak ngasih, nanti kamu tak pukul loh. Pukul aja. Oke, berarti tetap kamu nggak akan ngasih ya? Oke, udah. Ini tadi ada yang ngasih, ada yang totally nggak ngasih, ada yang rela dipukul demi untuk tidak dikasihkan. Oke, sampai sini dulu permainannya. Nah, apa yang terjadi menurut Miss dan Mister semua? Kita kadang sebagai guru tuh merasa punya kontrol untuk murid, tapi sebenarnya ini dijelaskan dalam teori Dr. William Glasser bahwa kita itu berilusi bahwa kita tuh bisa ngontrol murid. Karena merasa kita tua, ngerasa kita lebih dewasa, biasanya merasa bisa ngontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat di situ tuh ada kayak bujukan, tadi bujuk-bujuk, saya bujuk Mbak Ai, saya bujuk Mr. Zen itu bisa mempengaruhi seseorang. Terus ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya, kalau kamu kok berbuat seperti itu, nanti gimana kalau temennya menangis? Merasa seperti itu, kadang kita merasa kayak gitu tuh bisa menguatkan karakter. Tapi ada satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi yang kita sudah punya anak, ya.
atau yang mulia di kelas ada anaknya banyak begitu, kita merasa bisa bahwa apa yang kita mau itu bisa kita paksakan ke anak didik kita. Padahal dari hasil teorinya Dr. William tersebut, guru itu tidak benar-benar bisa mengontrol murid. Kontrol terjadi karena murid memilih untuk mengizinkannya. Kalau murid itu tidak mengizinkan kita untuk ngontrol mereka, ya nggak akan bisa. Contohnya tadi Mbak Siska kasih ini enggak, kasih wewenang ke saya enggak buat lihat, buat minta, boleh. Tapi misalnya Mr. Zen tadi, mau sekeras apapun saya minta, kalau beliau tidak mengizinkan, ya berarti enggak bisa. Saya sendiri juga dulu merasa, saya pasti bisa ngontrol murid saya, alah cuman kelas 2 ini. Ternyata selama ini yang menurut saya bisa itu ternyata mereka loh yang mengizinkan kita untuk memberikan kontrol tersebut. Kalau mereka nggak mengizinkan tuh berarti kita nggak bisa. Kayak gitu. Terus nih tadi mengkritik dan membuat orang terus membuat mereka merasa bersalah itu malah justru akan merusak identitas dan menciptakan dialog yang negatif. Kayak tadi, Miss kalau nggak kasih tak pukul loh, itu kan? Miss Peti malah jawab apa? Ya udah pukul aja. Nah akan menghadirkan percakapan yang negatif dengan cara tadi kita mengancam atau mengkritik tersebut gitu. Ini salah satu contoh di ini ya, di games tadi nggih. Di kelas mungkin Mister merasa banyak contoh lain. Ketika kita mengkritik tuh kadang malah next hari anak gantian ngeritik kita. Kayak ngasih contoh yang negatif aja gitu. Kemudian yang berikutnya. Nah, apa yang dimaksud disiplin? Boleh saya tanya, yang dimaksud disiplin itu apa Mister Mawardi? Sesuai sama aturan. Oke, Miss Tata, disiplin itu apa? Kalau kayak tepat waktu, nggak beda jauh sama Mister, tapi terutama kalau tentang waktu sih, waktunya sendiri, waktunya selesai jadi selesai, waktunya mulai dia mulai. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Mr. Mawardi dan terima kasih Miss Tata. Nah, setelah saya belajar tentang disiplin di sini, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disebut disiplina atau yang artinya itu belajar. Ternyata disiplin ini tuh artinya belajar loh. Saya baru tahu setelah memahami bahwa disiplin itu artinya belajar, jadi mengubah semua yang saya bilang disiplin. Disiplin di sini itu artinya belajar. Kalau kita ke perguruan tinggi itu namanya disiplin ya, Mister. Disiplin ilmu apa begitu nggih? Nah, disiplin itu artinya ternyata belajar. Kayak gitu. Iya. Disiplin ternyata artinya belajar. Nah, dari disiplin tadi, dari belajar-belajar tadi, jatuhlah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kalau Miss dan Mister merasa ini sudah terlalu sore untuk membaca, singkatnya begini, nilai-nilai kebajikan itu sering kita dengar sebagai apa? Profil pelajar Pancasila yang ada berapa? 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nah, di sini inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harusnya ada dan ditanamkan di karakter anak. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Tadi tentang disiplin, Miss dan Mister sudah dapat garis bawah nggih? Disiplin itu artinya belajar. Gitu. Oke. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian di bawahnya ketika ada masalah kita akan belajar tentang restitusi. Di awal ketika kita memberikan sebuah motivasi akan mendukung anak untuk semangat belajar nggih. Tapi nanti kita coba lihat ke sini. Nah, motivasi manusia itu ada beberapa hal, ada beberapa macam. Yang pertama motivasi eksternal sama ada motivasi internal. Nah, misalnya Mr. Zen suka nih, kalau nggak pakai sepatu atau pakai sandal di playground akan dapat hukuman. Otomatis mereka ada yang langsung pakai sandal ketika di luar, ada yang menghindari Mr. Zen supaya tidak mendapatkan hukuman. Berarti motivasi dari Mr. Zen ada yang sudah internal, ada yang masih diserap anak itu menjadi eksternal. Kemudian
tadi misalnya Mr. Mawardi sering ngasih reward es krim ke kelas. Mereka akan angkat tangan ketika mereka mendapat imbalan dari orang lain, masih eksternal. Nah, akan baik jika anak-anak itu bisa melakukan sesuatu karena dia menghargai diri sendiri, menghargai lingkungannya, sama menghargai peraturannya. Nah, misalnya dia udah bisa nanya ke diri sendiri, kalau saya datang tepat waktu, aku nanti akan jadi orang yang kayak gimana ya? Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti sudah internal. Ada anak yang sudah bisa mengubah dari eksternal menjadi internal, tapi ada juga banyak yang belum. Ya, benar sekali. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari memerintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, sebenarnya ini cocok ya sama ajaran agama, ya agama ajaran intis sama ajaran agama kita. Oke, nah sekarang hukuman atau restitusi. Hukuman atau konsekuensi. Saya akan bagikan beberapa form yang kita, ini yang atas dulu, nggih. Ya. Apa ya? Coba. Ini. Oh, dua, sini, atas bawah, nggih. Ya, hukuman atau konsekuensi jangan diisi dulu, nggih. Jangan diisi dulu. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Anda hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke ya. Iya. Jangan dibuka dulu harusnya. Boleh diisi sesuai ini menurut Miss dan Mister semua. Keyakinan masing-masing. Iya, keyakinan masing-masing. Masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Setiap kalimat tersebut. Boleh sampai bawah. Oh iya, yang tabel yang atas, Mister. Yang ini nanti keyakinan kelas. Oh iya. Yes, thank you. Mari kita koreksi ya. Bukan koreksi sih, mari kita lihat. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke, mencatat tadi 100 kali termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Push up termasuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, habis numpahin dibersihkan berarti konsekuensi. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, hukuman, konsekuensi mengelilingi lapangan. Nah, menurut jenengan bagus hukuman apa bagus konsekuensi? Bagus konsekuensi. Kita sudah sepakat ya di sekolah kita sekolah ramah anak. Oke, kalau ini sudah dilaksanakan di sekolah kita.
Gimana, Mister? PJOK. Terintegrasi sama materinya. Iya, karena di situ ada tertulis PJOK. Apanya? Oh iya, bisa jadi, Mister. Terima kasih atas koreksinya. Nah, ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kadang waktu kemarin diskusi di CGP ada loh guru yang seneng kalau memberikan sesuatu yang menyakitkan kepada anak tuh kayak bangga gitu. Tapi semoga kita tidak termasuk bagian dari itu ya. Menyakitkan itu misalnya tidak harus yang berupa fisik ya. Ketika menulis terlalu banyak kan capek juga ya. Itu kayak bangga gitu. Semoga kita tidak termasuk yang di situ. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ketika minumannya tumpah berarti harus dilap. Nah, begitu harusnya cukup. Jika anak tersebut memang tidak sengaja ya. Nah, teman-teman ada satu lagi loh. Tadi kan teman-teman sudah percaya bahwa hukuman dan konsekuensi itu lebih bagus melaksanakan yang konsekuensi. Nah, ada satu lagi yang namanya restitusi. Sebenarnya kalau kita melakukan hukuman kepada anak itu akan menghasilkan identitas yang gagal mencapai ke karakter siswa yang tadi ada di profil pelajar Pancasila yang depan tadi. Nah, sebaiknya kita bisa untuk mencapai identitas yang sukses bisa melaksanakan disiplin. Disiplin tadi artinya belajar. Nah, belajar untuk melaksanakan ini konsekuensi dan juga restitusi. Yang ini sudah Miss dan Mister saya kira sudah sangat paham nggih dari contoh yang tadi. Sesuatu yang harus terjadi, tapi kadang tidak nyaman dan murid untuk jangka waktu pendek. Kemudian kadang korban bisa diabaikan karena di sini nggak ada, setelah ada konsekuensi korbannya nggak di follow up harus bagaimana. Nah, ada satu lagi teman-teman yang namanya restitusi. Kalau restitusi itu pilihan. Kayak gimana sih Miss restitusi? Miss dan Mister ada yang pernah dengar restitusi? Belum pernah ya? Oke, berarti ini pertama kali. Gimana? Pernah. Kasus kanjuruhan itu. Heeh. Kita dengan hukum korbannya minta restitusi ya. Iya. Almarhum. Nah, kita mau praktek restitusi itu dalam kelas, Mister. Gimana kira-kira? Keren nggak ya? Jadi ahli hukum kita di kelas. Ya, restitusi. Kita coba ya, restitusi. Nah, kenapa tadi hukuman itu tidak menarik teman-teman Miss dan Mister semua? Kadang dengan hukuman itu malah kita tuh salah. Maksudnya kadang kita suka memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, penghargaan itu kadang malah memberikan hukuman loh kepada siswa secara jangka panjang. Kadang, ya kan? Tidak untuk ke semua penghargaan. Misalnya penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata ada anak ketika sudah dapat piala, ya sudah, kan aku udah dapat satu, nggak mau dapat yang lain. Tapi tergantung siswanya nggih, siswa itu punya banyak karakter. Bisa aja dengan penghargaan itu malah mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu juga bisa menghukum bagi siswa tertentu. Kenapa menghukum? Karena mengurangi motivasi dalam diri. Misalnya saya sering kasih es krim ke anak didik saya, kasihnya bintang-bintang di kelas. Selalu aku berbuat baik di kelasnya Miss Emi karena aku akan dapat bintang. Nah, ketika Miss dan Mister berhenti di bintang saja, itu justru malah akan penghargaan itu menjadi hukuman bagi anak. Karena dia tidak belajar mengubah motivasi eksternal tadi menjadi motivasi internal. Ketika di kelas sudah ada bintang-bintang itu menurut saya udah bagus. Tapi harus mengajar ke anak bagaimana mengubah si motivasi eksternal tadi menjadi motivasi yang internal. Walaupun nanti Miss Emi nggak ngasih bintang lagi, mereka tetap akan baik di kelas. Gitu. Nah, sekarang saya janjikan tadi tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kalau di SD masalahnya mungkin agak lebih sederhana nggih teman-teman. Tapi waktu saya diskusi sama teman yang dari guru SMP sampai SMA, yang mereka itu udah ada bullyingnya itu yang banget. Restitusi ini benar-benar sangat membantu karena waktu itu kasusnya adalah main lempar-lemparan es teh kena kepala sekolah. Kepala sekolahnya lewat di
deket kantin gitu di kelompok waktu saya diskusi itu. Mungkin kalau di SD nggak segitunya ya. Itu contoh yang masalah mungkin lucu, tapi kalau SMA mungkin malunya akan dibawa ya. Malunya dibawa, nggak enak sama kepala sekolahnya, apalagi kepala sekolahnya juga bingung, mau baik takut nanti direndahkan, ya nggak biasanya kalau guru kayak gitu. Kalau anaknya juga gitu, ini aku udah gede nih, ini kok bisa kena bajunya kepala sekolah dan beliau harus pulang dong ganti baju. Itu terjadi di salah satu muridnya teman saya. Jadi kalau di SD mungkin restitusi bisa sangat sederhana, tapi kalau di SMP diterapkan itu bisa sangat membantu. Contohnya kayak gitu, kenapa sangat membantu restitusi itu? Karena di dalam segitiga restitusi itu, yang pertama kita lakukan sebagai guru adalah menstabilkan identitas. Di sini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi mereka sadar dulu apa yang sedang dilakukan. Setelah sudah distabilkan identitas supaya tidak malu lagi, supaya habis itu dia bisa kembali ke kelompoknya sesuai definisi yang tadi ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah kita pelajari di awal seperti profil pelajar Pancasila yang tadi. Kayak gitu. Miss, contohnya kayak gimana? Aku bingung, udah sore aku males mikir. Ya. Ini saya mencoba segitiga restitusi ya. Ini nggak ada suaranya ya, Mister. Maafkan ya. Apa? Oh ya. Jadi ini ceritanya adalah Fatar. Fatar kelas saya tahu nggih? Ya. Fitirinirien. Nah. Ini bisa di stop nggak sih? Bisa di playback nggak, Mister? Bisa ya, Miss Emi ulang ya. Nah, jadi di sini Fitirinirien, Fatarinirian, itu dia itu makan di atas meja. Terus habis itu jatuh-jatuh, kelihatan nggih di situ? Jatuh di sana. Fatar tuh nggak ngambilin dan yang jatuh itu telur dong, Miss dan Mister semua. Dengan keadaan siang yang kayak gini bagaimana amisnya kelas saya gitu. Telur jatuh-jatuh dan Fatar tuh tidak bersalah gitu. Sebagai guru saya marah nggak? Itu habis makan siang loh ya, nggak boleh. Tapi ada kayak Fatar kenapa nggak bisa jaga kebersihan gitu kan. Terus saya ingat, oke coba kita pakai segitiga restitusi, berhasil apa enggak kayak gitu. Saya beneran nih, Fatar ini cuman makan loh, kenapa bisa sampai bawa dan banyak gitu. Nah di sini karena soalnya nggak kelihatan, saya pengen di sini ya Fatar tak ajak ngomong. Nah di sini saya bilang, Fatar, Miss M itu juga pernah bersalah loh. Miss M itu juga pernah waktu kecil kalau makan jatuh-jatuh. Iya nggak pernah nggak kita? Kayak nyalain Fatar kayak kita belum pernah aja gitu loh. Saya bilang, Fatar, Miss M itu belum, ini anaknya siapa ya? Dia di semua syuting dia ikut. Nah, saya bilang untuk menstabilkan namanya menstabilkan keadaan, saya bilang sama Fatar, Fatar, Miss Emi juga pernah salah. Miss Emi juga pernah waktu kecil makanya jatuh-jatuh, tidak hanya Fatar. Terus saya tanyain tindakan validasi tindakan salahnya, barusan Fatar ngapain gitu. Habis itu Fatar cerita dia bawa makanan yang enak, menyebabkan teman-temannya tadi itu datang dan ikut makan. Jadi sebenarnya yang jatuhin itu ternyata bukan Fatar, ya mungkin ada Fatarnya tapi tidak sebanyak itu gitu. Nah di situ kenapa Fatar nggak bersihin? Saya nanya kayak gitu. Karena saya nggak lihat Miss kan duduknya di sini, telurnya di sini. Fatar nggak lihat, jadi Fatar nggak bersihkan kayak gitu. Oh iya bener ya gitu. Saya untung tadi saya belum marah ya sama Fatar gitu. Karena temannya tadi yang waktu saya nggak bisa reka adegan, jadi saya pakai kartun tadi ya. Temannya itu emang sebelumnya pada deketin di situ terus ngambil gini loh sambil berdiri gitu. Terus aku tanya ke Fatar. Ya, Fatar seharusnya Fatar bagaimana membersihkan Miss? Oh ya, oke. Fatar setelah ini Fatar mau jadi anak yang seperti apa? Jadi anak yang menjaga kebersihan Miss. Dia bisa gitu, tapi saya nggak pakai skrip ya beneran di video itu karena masih L2 dan Fatar tahu nggih? Nggak mungkin saya kasih skrip untuk menjawab pertanyaan saya seperti itu. Ternyata setelah disamakan keadaannya Fatar lebih terbuka. Kayak oh iya sih mungkin mikirnya Miss Emi juga pernah makanya berantakan mungkin gitu ya. Jadi dia merasa setara sama saya dan dia ketika bersihin juga nggak malu gitu. Nah mungkin itu contoh restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Oke.
Oke, teman-teman udah ada gambaran tentang restitusi? Sudah nggih? Kira-kira ada ya. Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Nih, bisa bilang bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Pernah nggak Miss merasa orang paling salah terus nggak mau berangkat sekolah gitu? Atau pernah nemu anak yang kayak gitu? Sampai nangis ada ya Mister, kayak dunia ini udah runtuh aja habis gitu karena satu kesalahan ini. Pernah nggak? Kayak kita sendiri pernah deh ngerasa seperti itu. Nah, dengan menstabilkan identitas, berharap anaknya tetap semangat dan bisa kembali lagi ke komunitas gitu loh. Fatar dengan tak panggil tadi saya berharap tidak sedih dan bisa kembali main sama temennya, bukan malah habis tak panggil terus dia kayak ngerasa bersalah, terus nggak mau temenan. Segitiga restitusi lebih ke arah situ untuk fungsi menstabilkan identitasnya. Oke, dengan validasi tindakan salah itu juga anak menyebutkan sendiri kesalahannya, nggak yang kita, kamu udah ini kan tadi udah ngotorin kelas kan, jadi amis kan gitu. Jadi dengan validasi tindakan itu anak yang cerita sendiri kayak gitu di sini. Oke, Miss dan Mister ya, ini ciri-ciri nggak usah ya, kalau kita sudah lihat contoh insya Allah semuanya paham. Nah, di antara ngobrol tadi mungkin untuk anak yang udah kelas 6 ya Miss, menurut saya butuh sekali intervensi. Tapi kadang intervensi ini kadang butuh ya di sela-sela ngobrol tadi. Kalau kita cuman bilang 3 itu kayak saya bilang sama Fatar pasti bosen. Apalagi yang dihadapi anak SMP atau SMA. Kayak gitu. Kalau di SD kayaknya begitu cukup nggih. Anak-anak merasa senang dan masalah terselesaikan. Tapi bisa juga melihat pertanyaan ini. Jika Miss nanti tertarik, saya bisa kasihkan filenya. Ini nggak usah ditulis nggih karena terlalu banyak begitu. Kita pindah materi lebih dalam ke dalam keyakinan kelas sama hubungannya keyakinan kelas nggih Miss dan Mister semua. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, di foto ini terlihat banyak anak. Jadi ketika membuat keyakinan kelas tuh kita menghadirkan anak di situ. Jadi anak punya andil di situ. Justru apa-apanya itu dari anak tersebut. Cara membuat keyakinan kelas tuh langkahnya ada banyak Miss dan Mister semua. Nih saya tuliskan nih. Sampai banyak, sampai 17. Kira-kira mau baca nggak? Nggak kan? Males kan? Langsung aja kan? Ya saya tahu, karena dengan begitu tidak semua orang tuh suka membaca. Bagaimana kalau kita praktek langsung? Ya, kalau di kelas biasanya kalau praktek langsung anak-anak lebih apa ya? Lebih paham begitu. Nah, Miss dan Mister, saya tanya, pengen kelas yang seperti apa? Boleh ada yang jawab, pengen kelas yang seperti apa? Saya gurunya, jenengan muridnya, pura-puranya ya? Yang kondusif. Yang AC-nya adem. Nyaman berarti ya Mister ya? Oke. Yang bersih, yang nyaman. Yang rame. Oke. Seru gitu ya Miss. Nah, yang hidup, nyala, aktif. Nah, Miss dan Mister bisa masukin apapun kata-kata anak tadi, tulis aja. Kan kadang anak nyebutnya satu kata kayak gitu dong. Nyaman Miss, adem, banyak jajan. Maksudnya bukan kalimat yang gitu kan. Nah, terima aja. Misalnya, Miss saya kasih contoh, pengen kelas yang bersih. Karena nanti fitiririn ini ya. Karena tadi contohnya saya bilang bersih di sini. Nah, dari cara membuat keyakinan kelas setelah anak-anaknya ditanya, lalu ditulis, kita turunkan dari bersih itu. Bersih itu hubungannya sama apa sih Miss dan Mister? Caranya ya beriman. Caranya supaya bersih itu gimana? Piket kelas, terus di tempatnya. Nah, itu Miss tampung semua. Pokoknya apapun yang dari anak, karena apa nanti yang akan melaksanakan tuh anak. Jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin apa aturan kelas. Saya yakin setiap anak tuh pengen nyaman kok di kelas, pengen aman, pengen bersih. Saya yakin itu. Jadi apapun yang dari anak tuh tulis aja. Kita nggak usah bingung satu apa gitu ya. Dulu kalau bikin kesepakatan kelas ya, tulis aja semuanya. Nah kalau sudah, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, ketika ada anak yang mensarankan pakai jangan,
di pembuatan keyakinan kelas itu kita ubah dulu ke dalam kalimat positif. Jadi langkah pertama tanyain anaknya. Setelah itu untuk mendapatkan seperti ini harus ngapain? Ketika ada kata jangan, ubahlah menjadi kalimat yang positif. Jika sudah positif ya berarti tinggal lanjut aja. Begitu. Nah, kalau sudah positif, buang sampah pada tempatnya itu tujuannya untuk apa toh? Supaya bersih, supaya disiplin. Nah, inilah nanti yang akan disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang Miss dan Mister tulis itu yang seperti ini. Disiplin. Kemudian tentang kesehatan. Kayak gitu ini yang ditulis. Yang dulu kita tulis di kelas adalah aturan kelas. Kayak gitu. Iya, bukan sekarang keyakinan sitar. Yang ini tetap pada prosesnya. Tapi kalau ketika kita menuliskan ini akan mencakup lebih banyak dan membuat karakter siswa menuju yang profil pelajar Pancasila yang tadi. Kayak gitu. Ya Miss, kesepakatan kelas boleh, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu boleh. Tapi keyakinan kelas itu mengandung yang ini Miss. Jadi kesepakatan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal, merupakan nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa, jadi umum. Ketika ini ditaruh di kelas, anak yang berbudaya apapun tuh bisa tahu ini, gitu. Di budaya tertentu mungkin ada loh kalau buang sampah itu harus di luar kelas. Dulu ada kan kita tong sampah yang di dalam kelas. Mungkin nah dengan cara menuliskan kebersihan berarti itu bisa diterima sama semua orang. Jadi dia itu nilai-nilai kebajikan universal, lebih umum kalau menurut saya secara kalimat. Biasanya yang di kelas itu kan mendengarkan guru, gitu kan, tidak lari-lari di dalam kelas. Saya nulisnya gitu dulu, Mister gitu juga nggak? Nah, iya lebih universal dan diharapkan dengan dituliskan keyakinan kelas itu bisa membentuk karakter si anak tadi itu, Mister. Di rumah juga boleh tadi dituliskan. Beriman dan bertakwa. Di mana nanti dia berada, dia bisa ngambil nilai ini kan. Nah, gitu. Mau di sekolah, mau di rumah temennya. Karena yang masuk adalah ya, keyakinan tentang kebersihan. Berarti dimanapun tempat, saya harus menjaga kebersihan. Sip. Gitu. Nah, begitu Mister. Iya, begitu. Terima kasih Mister. Lanjut. Di bawahnya itu Mister sudah di kertas yang tadi ada tabel lagi nggih? Nah, di tabel tadi ada peraturan sama keyakinan kelas. Nah, boleh dituliskan keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu nilainya ini, Mister. Bisa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab itu boleh dituliskan. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti masuk. Nah, satu peraturan bisa masuk di dua keyakinan kelas. Jadi di sini nggak ada salah benar. Menurut Anda ada di mana? Kalau tadi lupa ini saya bukakan. Apakah masuk ke kerapian atau masuk disiplin? Tanggung jawab, ya. Iya. Satu, iya. Tapi bisa dua nilai ya, Miss. Misal, satu atau dua masuk ke dua-duanya bisa. Di sini bisa tuliskan satu, boleh. Kayaknya dua deh, Miss. Kalau tiga sama apa ya? Misal keselamatan, berprinsip sama mandiri gitu ya. Bisa aja. Tapi cukup satu sekarang, tulis satu cukup. Kembalikan buku ke tempatnya masuk apa, Mister? Bisa tanggung jawab. Anu ya, kesabaran. Anak-anak butuh sabar untuk disuruh. Iya. Keamanan biar tidak dicuri orang. Sing jelas bener iki, sing bener iki dan lain-lain. Iya. Dan lain-lain. Ya, kena kelas ini ada di sini. Iya.
Saya berharap kalau Miss dan Mister dengan menuliskan nanti ketika mau praktek di kelas bisa 1-2 tahulah keyakinan kelas itu yang semacam apa. Sebenarnya di kelas Miss Sule sudah praktek keyakinan kelas loh, di depan kelas sudah ditempel ya Miss. If you enter this class, you are, ya. Yeah. Ini sudah yakin belum? Ya, istikharah biar yakin. Kalau berarti itu harus dijelentrehke ya. Ketika seseorang masuk ke dalam itu, kesehatan atau apa? Lebih ke karakter sih Mister. Jadi gini, bukan lebih ke memang menuju ke karakter. Tadi seperti yang dijelaskan sama Mister Mizan, berharap kalau di kelas itu ada keyakinan kelas berupa kesabaran, dia bisa praktik sabar di dimanapun. Enggak, maksudnya konteksnya anak dalam memahami maksud dari kata itu. Iya, dari situ tuh sebenarnya kalau misalnya nanti ada kondisi tertentu di kelas, kita pakai segitiga restitusi, kita tanyakan, kita punya keyakinan apa di kelas. Misalnya Nara berantakin mainan, bukan berantakin, astagfirullah. Nara bermain dan tidak mau membereskan. Nara setelah tadi segitiga restitusi, terus yang terakhir ditanyain, kita punya keyakinan kelas apa? Misalnya tentang kerapian, kebersihan. Nggak ada ya? Nggak ada. Misal kerapian. Oh, berarti Nara sudah sudah melaksanakan keyakinan kelas belum, kayak gitu. Jadi semua permasalahan malah bisa masuk di situ, Mister. Jadi apapun kondisinya, kalau kelasnya kotor, anak-anak kita punya kesepakatan kelas, punya keyakinan kelas apa, gitu. Bersih, kebersihan, Mister. Awal harus ada penjelasan yang memadai untuk bisa menerapkan itu. Kan tadi keyakinan kelas berasal dari anak dulu. Tadi, ya waktu ditanyain pengen kelas yang gimana anak-anak? Bersih. ABK yang tidak memahami kata-kata abstrak, bagaimana solusinya? Untuk Abstrak sekali ya. Abstrak. Ketika dijelaskan dalam bentuk kalimat lebih konkret, apakah anak ABK paham? Contohnya jangan lari-lari, lari-lari kan jelas kan, tidak lari-lari. Tapi gunakan selamatan itu estetika. Kayak jangan jadi PPKN itu kan, kita langsung contoh perbuatannya, itu yang begitu. Iya. Kayak nilai-nilai Pancasila. Sila itu kan abstrak sekali ya. Iya, benar sekali, Mister. Maksud saya gitu. Mungkin kalau untuk yang ditanyakan anak ABK nggih, fokus ke anak ABK ya. Saya tanya dulu, ketika di state pakai kalimat konkret, anaknya paham nggak? Karena ABK jenisnya banyak. Disesuaikan berarti. Iya. Kalau anak tertentu kan ABK mau kalimat yang universal maupun anak maupun yang konkret kan nggak ini. Iya kan, Mister? Berarti itu hanya berlaku untuk anak yang non ABK ya. ABK-nya. Tergantung ABK-nya. Kayak kelas saya, ABK kelas saya kalau dikasih segitiga restitusi masih oke. Masih bisa. Iya. Kayak gini. Kenapa menurut saya, kenapa pakai kalimat universal sih, Miss? Kenapa nggak yang jelas aja? Soalnya untuk anak SD, ya nggak? Sebenarnya kalau saya pelajari lebih lanjut untuk menghindari hukuman, Mister. Ketika jangan lari-lari di kelas, pasti Mister akan cari di situ konsekuensi atau cari hukuman. Ketika Emi lari di kelas, berarti konsekuensinya apa? Pasti gitu. Ya, anak ABK yang tidak bisa berarti bukan Ini ada termasuk mumayyiz, tidak gambarannya. Ya kan? tidak terkena hukum. Iya benar. Kalau ini dari segi PHI. Turun Oh iya benar. Orang akal. Oh iya. Gimana cara memayiskan? Bukan masalah. Boleh saya lanjut, Mister? Nah, boleh ini salah satu. Ini udah hasil diskusi dari saya ketika belajar di CGP ya, Mister. Jadi kalau selalu membawa buku ke dalam tempat itu termasuk contoh keyakinan kelas tanggung jawab. Ada juga yang sini itu bisa diampu sama dua keyakinan kelas yang berbeda, seperti menghormati orang lain dan berkomitmen gitu dan lain sebagainya.
Saya dulu juga nanya, ngapain kok dibuat kalimat universal gitu. Setelah diskusi lebih lanjut, yaitu fungsi salah satunya menghindari hukuman atau konsekuensi. Karena saya sendiri kalau misalnya Gading, jangan main bola di kelas. Saya pasti di sini tuh ada kebesit tuh. Berarti kalau Gading main bola di kelas akan dapat akibatnya, entah konsekuensi, entah hukuman. Tapi konsekuensi itu harus ada kan, Miss? Nah, yaitu tadi Mister. Hukuman tadi membentuk disiplin yang negatif kan. Yang berhasil tadi kan konsekuensi sama restitusi aja. Nah, kayak gitu. Kalau konsekuensi baik untuk ada. Kayak gitu. Tapi kalau masalah Jangan dihukum ya. Diberikan kesadaran. Ya, Apa sih hanya berlaku di kelas? kalau mungkin kalau yang saya pelajari itu baru hukum tingkat kelas nggak, Mister? Kalau restitusi untuk tingkat tingkat Mahkamah Konstitusi, mungkin kita belajar disiplin yang lain ya. Oke. Nah, ini yang menarik menurut saya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Supaya lebih tertarik, Miss dan Mister, nggak usah baca panjang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup tuh ya makan, baju, bernafas, tempat tinggal. Sekarang enggak, kasih sayang itu kebutuhan hidup. Oh ya, kasih. Ternyata aku nggak bisa hidup tanpamu. Kalimat-kalimat itu. Miss ngajar nggak? Kan artinya kasih sayang itu kebutuhan Hah? hidup. Oh iya, kalau ini lewat belakang, ini bisa nggak kelihatan? Oke. Yang pertama bertahan hidup. Terus kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, benar? Benar ya. Kemudian kita itu juga butuh penguasaan. Kekuasaan itu apa? Penguasaan itu apa? Mari kita pelajari lebih lanjut. Lalu kita butuh kebebasan. Butuh nggak, Mister? Freedom. Freedom, iya. Selain itu kita juga butuh kesenangan. Iya, benar ya. Oke. Nah, singkatnya gini, Miss dan Mister. Kalau kebutuhan dasar kita, nanti ada formnya, jenengan sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kebutuhan kita itu ada salah satu tidak terpenuhi, itu akan menghasilkan kita bersikap sesuatu. Begitu juga dengan anak. Kalau anak ada bertingkah kok aeng, menurut bahasa Jawa ya, macam-macam bahasa Indonesianya, berarti ada salah satu kebutuhan dia yang belum terpenuhi, kayak gitu. Nah, ini ada formulir dari segi pertanyaannya, kuesionernya bisa untuk anak-anak juga. Jadi kalau nanti Miss dan Mister berniat membawa oleh-oleh ini untuk anaknya di rumah atau di kelas, bisa supaya hari ini dapat sesuatu gitu nggih. Nah, Mister mau menanyakan ke diri Anda apakah kebutuhan saya terpenuhi atau tidak, silakan isi form ini juga nanti. Nah. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang tadi jenengan tahu ya, kebutuhan itu bersifat fisiologis kayak kesehatan, rumah, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan sayang dan rasa diterima. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya Miss dan Mister kerja di Intis tapi nggak ada yang menyapa, kira-kira betah nggak? Coba betah nggak? Saya betah itu. Saya lama sekali nggak disapa orang. Tapi Anda punya teman di office. Oh gitu ya. Iya. Jadi siapa nyapa siapa? Iya. Ya dulu ada Miss Jana. Oh, sebelumnya ada. Selamat yang kamu welcome. Iya. Berarti Mr. Tommy salah ya. Tetap Mr. Tommy butuh untuk disayang dan diterima, ya enggak? Kayak Mbak Siska kalau kerja di suatu tempat misalnya enggak welcome, gurunya caw apa enggak? Cabut dari situ enggak? Iya loh. Betah di Intis karena Uang. rasional. Hubungannya sama yang disayang ada nggak? Mbak Siska ngerasa diterima nggak di lingkungan Intis? Iya, alhamdulillah ya. Mungkin di tempat lain semoga juga diterima. Emang iya? Nah, penguasaan kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Adakah Miss dan Mister di sini ngerasa nggak diakui? Wah saya. Ada.
Saya itu sangat mengakui loh, Miss Sulis sama Mr. Mizan itu lucu bener, makanya memenangkan Miss dan Mr. terlucu seintis. Itu butuh diakui, tapi saya tidak, ketika Miss Sulis nggak butuh pun saya mengakui bahwa beliau tuh lucu gitu. Saya sudah merasa paling perhatian. Tapi Anda tidak menang ya. Berarti Anda juara 2. Bukan kebutuhan dasar Anda. Ya, diakui bahwa kita tuh bisa, sederhananya gini, paling minimal kita diakui Mr. Radin bahwa kita mampu mengampu kelas kita. Berarti di situ kita diakui, makanya kita stay dan bekerja di sini. Kayak gitu. Kadang-kadang masalahnya pengakuan dari orang lain itu tidak kita butuhkan itu. Oh iya, kadang kita tidak butuhkan tapi demi memenuhi kebutuhan utama yang tadi itu ya Mister. Oh iya benar. Tapi dengan cara seperti itu Mister ada bagian kebutuhannya tidak terpenuhi, mesti Mister akan bersikap berbeda. Ada pasti tingkah tertentu yang dilakukan sama saya atau jenengan ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kayak gitu contoh. Sebentar. Kebebasan. Iya. Kebebasan. Nah, Miss dan Mister dengan usia kita yang sekian ini yang sudah 20 lebih, nggak ada yang di bawah kan ya? Kita masih 19. Oh iya, 19 lebihnya. Iya lebihnya, ya baik. Miss dan Mister masih butuh kebebasan nggak? Oh iya jelas. Ketika nggak terpenuhi, terus ada nggak yang bergejolak di diri kita? Ya berupaya. Kalau nggak, maksudnya udah nggak kepenuhin banget, nggak bebas. Ya berupaya membebaskan diri. Oh berarti tetap berupaya kan, memenuhi kebutuhan diri. Ya, berarti sudah. Pos ronda ada itu adalah kebebasan. Oh iya. Terima kasih pendiri pos ronda gitu ya Mister. Nah, terakhir adalah kesenangan. Miss dan Mister, nanti ketika saya minta mengisikan ini, sebelum kita melayani anak kita, anak didik kita tuh perlu loh, saya sendiri merasa perlu introspeksi. Jangan-jangan dari 5 kebutuhan tersebut ada saya yang belum terpenuhi. Yang menyebabkan jangan menyebabkan kadang kita tuh mungkin saya sendiri galak sama murid, misalnya contohnya guru A itu suka ngasih hukuman, ternyata dia sendiri tuh kebutuhan kasih sayangnya dia tuh belum terpenuhi, sehingga akan mengakibatkan guru yang seperti itu. Kita ke anak dulu ya. Datanya permasalahannya misalkan diri kita suruh ngisi itu nanti Mister Radin juga kan. Iya boleh. Barangkali bisa mengubah. Sayang sekali beliau tidak hadir hari ini ya. Nanti akan hadir di diseminasinya Miss Weti atau Miss yang lain. Mungkin itu kebutuhan hidup ya yang paling penting itu. Iya. Ya itu kan core-nya tadi kan bukan. Jadi semuanya bisa melewati nggak apa-apa. Nah kesimpulannya semua orang tuh pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi Mister minta contoh toh. Jadi di kelas teman saya, kalau itu di TK, dia suka banget ngambil barangnya temennya. Jadi punyanya siapa gitu kan. Jadi kalau gurunya jauh, dia itu udah kayak cari posisi bersedia gitu, tapi gurunya nggak sadar gitu, terus diambil, terus lari. Terus ketika gurunya ngejar dong untuk mengembalikan ini kepada Mbak Siska gitu, dia itu bahagia sekali. Dan itu dilakukan setiap hari karena anak TK ya. Nah itu menurut Miss dan Mister, kebutuhan dasar apa si anak itu yang tidak terpenuhi, kenapa kok sampai Bermain. Nah, apa Mister? Menurut Mister? Orang ada teman bermain mungkin jadi dianggap Ada kesenangan tadi. Ada 5 nggih, menurut jenengan mana yang tidak terpenuhi? Yuk. Oke, baik Mister. Tadi ada pertanyaan bagaimana jika kebutuhan tidak terpenuhi. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka anak atau seseorang itu akan melakukan
terpenuhi. Contohnya seperti anak yang datang ke kelas tadi, dia merasa sedih padahal sudah pakai jepit rambut baru, tapi kok tidak disapa gurunya, padahal dia itu sedih sederhana karena kebutuhan untuk disayangnya tidak terpenuhi. Dia inginnya ketika dia datang, gurunya bilang, wah jepit rambutnya baru ya. Nah seperti itu. Oke, Mister ada pertanyaan lain? Oh, kalau tidak ada, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya, untuk meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk belajar bersama saya di sini. Banyak kurangnya saya mohon maaf jika Mister mengharapkan materi yang ada di PowerPoint tadi bisa saya sharing melalui WhatsApp, dan jika form tadi yang saya janjikan akan saya berikan setelah ini untuk merefleksi apakah